Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala manhajihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Sallama tasliman katsira amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya arhamar rahimin. Allahumma yassir umurana اللهم احلل عقدة من ألسننا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam majelis kita, majelis qaid al-arba'ah yang ditulis oleh Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Satu risalah yang mengumpulkan dan menghimpun kaidah-kaidah penting untuk mengenal lawan dari tauhid. Karena seperti itulah para sahabat kita mengajarkan, sebagaimana yang dikerjakan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, kana an-nas yas'aluna Rasul sallallahu alaihi wasallam 'anil khair fa ana as'aluhu 'anil syarr. Beliau Hudzaifah radhiyallahu taala anhu mengatakan, ketika manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amal-amal kebaikan, aku, kata beliau, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Makhafata an aqa'a fi, ditakutkan aku masuk ke dalam hal-hal yang buruk tersebut. Kalau kita sudah mengenal bahwasannya tauhid adalah asas dari satu ibadah, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh rahimahullah di muqaddimah kitab ini, di muqaddimah risalah ini, beliau mengatakan, wa'alam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Ibadah tidak akan dinamakan dengan sebagai ibadah melainkan harus dengan tauhid. Maka untuk menyempurnakan tauhid seorang hamba, maka harus ia mengetahui lawan dari tauhid itu sendiri, yakni syirik. Dan pada risalah ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menuliskan 4 poin ringkas bagaimana syirik itu ada dan menjadi lawan dari tauhid. Dan kita sampai alhamdulillah pada kaidah yang ketiga. Pada kaidah yang pertama, Syekh menyebutkan bahwasannya orang-orang kufar, terutama orang-orang kufar Quraisy pada zaman Nabi Muhammad SAW, umumnya orang-orang musyrikun, mereka kalau ditanya siapa yang menciptakan, siapa yang menghidupkan, siapa yang mematikan, mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka muqirruna bi rububiyyatillah. Mereka mengimani kerububiyahan Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yudkhilhum dzalika fil Islam. Akan tetapi keimanan mereka terhadap rububiyah Allah tidak menjadikan mereka masuk ke dalam Islam. Kemudian pada kaidah kedua, Syekh menjelaskan mengapa mereka bisa tetap mensyirikatkan Allah sedangkan mereka beriman kepada Allah, beriman akan keberadaan Allah, beriman akan maha kuasanya Allah. Apa alasan mereka? Disebutkan oleh Syekh bahwa alasan mereka ada 2. Apa yang pertama? Alasan mereka menjadikan muraqabatullah. Mereka bermaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya mereka mengambil selain Allah sebagai wasilah mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalilnya, antum tidak disuruh ngafal ya? Rizki, tidak disuruh ngafal ya? Oh belum ya? Baik, tidak masalah. Tapi insya Allah kan ujian kan? Setiap akhir kitab kelas book ditutup ya kitabnya. Kalau catatannya juga kalau ujian kan. Nah, jadi harus sedikit banyak harus hafal. Karena ini membedakan kita dengan belajar umum seperti biasa, karena tidak ada tuntutan. Kalau sudah ada majelis khusus seperti ini, memang harus ada tuntutan harusnya. Ya.
Nanti dihafal karena kaidah 4 kaidah ini mudah sekali insyaallah. Liqarribuna ila Allah zulfa, sebagaimana dalam surah Az-Zumar ayat pertama, bahwa mereka mensyirikatkan Allah dengan alasan ingin menjadikan serikat mereka tersebut, sekutu mereka tersebut sebagai wasilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, Syekh menjelaskan bahwasanya mereka ingin serikat sekutu mereka ini menjadi pemberi syafaat kelak kepada mereka. Akan tetapi harapan mereka ini apakah akan tercapai atau tidak? Alasannya, syafaatnya tertolak. Dijelaskan oleh Syekh ada 2 macam syafaat, syafaat mutsbatah dan syafaat manfiyah. Mutsbatah itu yang diterima. Syaratnya izin Allah kepada yang memberi syafaat. Kemudian ridha kepada yang memberi syafaat. Kalau kita katakan bahwasannya orang-orang yang mengambil sekutu selain Allah ini tertolak syafaatnya, alasan tertolaknya mengapa? Syaratnya, syarat mana yang tidak dipenuhi? Syarat yang pertama apa? Izin Allah. Taib. Kalau antum katakan izin Allah dan kita mengetahui bahwasanya kelak yang memberi syafaat bukan hanya Rasulullah SAW saja, kaum mukminin dengan kaum mukminin yang lain memberi syafaat. Ya. Kemudian orang-orang salih memberikan syafaat. Guru-guru dapat memberikan syafaat. Anak dapat memberikan syafaat kepada orang tuanya. Baik, kalau kita ambil bahwasanya orang-orang yang dijadikan sekutu oleh orang-orang musyrikin ini adalah orang saleh dan dia diizinkan kelak memberikan syafaat, apa yang menjadikan mereka tidak berhasil harapan mereka untuk menjadikan orang-orang saleh ini sebagai pemberi syafaat? Tidak diterimanya. Syarat yang kedua, apa syaratnya? Ridha Allah. Dari sisi mana mereka ditolak ridhanya? Tidak diridhai oleh Allah. Dari sisi perkataan perbuatan. Perkataan perbuatan mereka apa di sini yang ditolak? Tauhid uluhiyah. Mereka ketika diperintahkan oleh Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan langsung saja minta kepada Allah, mereka mengambil wasilah dahulu. Diperintahkan untuk hanya beribadah kepada Allah tanpa menyelewengkan, tanpa menyampingkan kepada selainnya. Mereka beribadah kepada selain Allah. Dari sisi ini tertolaklah mereka dan harapan mereka sekutu mereka dapat memberikan syafaat tertolak dan harapan mereka akan pupus dan sirna. Pada kaidah kedua inilah kita mengetahui alasan mereka mengapa mereka mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, karena ingin mendekatkan diri kemudian hanya ingin mendapatkan syafaat. Pada kaidah yang ketiga ini beliau akan menjelaskan bahwasanya bentuk kesyirikan kaum musyrikin di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akan terus ada sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman akan terus ada bentuk-bentuk kesyirikan ini dan bahkan ada upgrade-nya. Ya, ada tambahannya, ada macam-macamnya, semakin banyak modelnya kesyirikan ini. Baik, silahkan. Man yaqra antum. Al-qaidah ats-tsalitsah. Kaidah ketiga. Bahasa Arabnya ya, akhi. Al-qaidah ats-tsalitsah. Ats-tsalits ini sebelah. Di sebelahnya ada kan? Al-qaidah ats-tsalitsah. Nah. Annan nabiyya. Langsung kasih baris. Langsung kasih baris. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Zahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Nah. Minhum man ya'budu syamsa wal qamar wa minhum man ya'budul malaika wa minhum man ya'budul anbiya awas salihin wa minhum man ya'budul ashjara wal ahjar wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Baik, ahsanallahu ilaikum. Jazakallahu khair. Pada kaidah yang ketiga ini Syekh mengatakan kaidah yang ketiga bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin, muncul atau diutus pada satu kelompok manusia mutafarriqina fi ibadatihim, yang berbeda-beda
cara beribadah mereka. Di antara mereka ada yang menyembah asy-syamsa wal qamar, matahari dan bulan. Wa minhum man ya'budul malaika, mengibadati malaikat, man ya'budul anbiya'a was salihin, mengibadati nabi dan orang-orang salih. Wa minhum man ya'budul ahjar wal ashjar, pohon dan batu. Wa minhum man ya'budu asy-syams, di naskhah ana asy-syams wal qamar di akhir. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semuanya. Walam yufarriq bainahum, tidak membeda-bedakan sama sekali. Ya. Bentuk peribadatan mereka ini merupakan satu ciri-ciri, satu tanda akan kejelekan kesyirikan itu. Dari mana? Dari keberagaman bentuk kesyirikan. Ya. Dari keberagaman bentuk kesyirikan, dari keberagaman bentuk objek yang diibadati, ini menunjukkan bahwa syirik itu adalah sesuatu yang buruk. Mereka tidak satu kata, tidak satu suara untuk mengibadati sesuatu. Mereka mengibadati macam-macam sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ini merupakan salah satu tanda buruknya kesyirikan. Berbeda dengan tauhid, berbeda dengan orang-orang al-muwahhid. Mereka hanya mengibadati yang satu saja. Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang dialog antara Nabi Yusuf alaihi salam dengan siapa dialognya? Dengan para pemuda di penjara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Arbabun mutafarriquna khairun amillah al-wahidul qahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha." Apakah rob-rob yang banyak itu, mutafarriqun, yang berbeda-beda itu, lebih baik? Ini dialog antara Nabi Yusuf dengan para pemuda yang ada di penjara. Arbabun mutafarriqun, apakah Tuhan yang banyak itu lebih baik dibanding Allah yang satu, Al-Qahhar? Arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Tuhan yang banyak, apakah itu lebih baik dibandingkan Tuhan yang satu? Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha. Allah Ta'ala berfirman menceritakan tentang perkataan Nabi Yusuf alaihi salam, apa yang kalian sembah, ma ta'buduna min duni, yang kalian sembah selain Allah, illa asma' sammaitumuha, melainkan hanya nama-nama yang kalian namai, hanya akal-akalan kalian saja. Maka jelas Tuhan yang satu lebih baik dibanding Tuhan yang banyak. Bukankah ketika Nabi Muhammad SAW diutus, tugas beliau apa? Menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu di kalangan kaum kufar Quraisy, kemudian menjadikan hanya Allah sajalah yang diibadati. Sehingga tanpa keheranan dari diri kaum musyrikin, sampai-sampai mengatakan, apa ayatnya dalam surat Shad? Aja'altum, ada yang hafal? Sebentar, anda cek di Al-Quran supaya jangan tidak salah. Shad. Nah, yang menjelaskan tentang keheranan atau rasa herannya kaum kufar Quraisy pada zaman itu ketika diutusnya Nabi Muhammad SAW. Aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia Muhammad, apakah dia yang diutus kepada kami itu menjadikan ilah-ilah yang banyak ini menjadi satu ilah saja? Inna hadza la syai'un ujab. Ini aneh nih orang. Tuhan banyak, kenapa jadikan satu? Padahal inilah tujuan. Kalau kita analogikan sederhana, ya, ketika gubernur itu banyak lah, sangat tidak bisa dikomparansi ya antara
gubernur dengan Allah. Walahul mathalul a'la. Allah memiliki permisalan yang sangat tinggi. Tapi ini permisalan untuk mendekatkan logika saja. Kalau gubernur ini banyak, kemudian ada orang yang ingin menjadikan sudah gubernur cuma satu. Kira-kira mana yang lebih baik? Gubernur yang banyak dengan segala kepalanya, dengan segala kebijakan mereka masing-masing, dengan satu kepala saja. Satu saja kan? Nah, apakah lagi dengan Tuhan alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh Syekh di sini bahwa Nabi Muhammad SAW diutus pada kaum yang menyembah berbagai bentuk makhluk. Kemudian baru beliau menjelaskan apa saja yang menjadi objek peribadatan kaum kufar Quraisy pada zaman itu. Dan di antara bentuk buruknya kesyirikan juga adalah tidak bersatunya orang-orang yang beribadahnya tersebut. Seperti tadi, mereka berbeda-beda dengan mengambil Tuhan. Ini salah satu bentuk keburukan dari kesyirikan itu. Dikarenakan mereka berjalan pada hawa nafsu mereka. Orang-orang yang mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, mengambil selain Allah sebagai Rabb yang mereka sembah, mereka hanya didasari oleh hawa nafsu mereka. Antum ingat dialog antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kaumnya. Kalau istilah orang awam yang belum faham, adalah cerita perjalanan Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Padahal tidak mencari Tuhan. Mengapa? Karena tidaklah seorang nabi diutus dan diberikan satu mukjizat. Apa itu mukjizat? Sesuatu di luar nalar manusia, kecuali untuk menumbangkan kesombongan kaum pada zaman tersebut. Kita berikan contoh. Nabi Musa alaihissalam, beliau diutus kemudian diberikan mukjizat apa? Salah satunya tongkat yang bisa berubah menjadi ular, tangan yang bisa mengeluarkan cahaya, kemudian yang bisa membelah lautan. Pada zaman itu orang-orang sedang marak dengan perbuatan apa? Sihir. Mereka sangat mengagung-agungkan tukang sihir. Buktinya ketika Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada Fir'aun, maka Fir'aun menantang agar tukang-tukang sihir mereka melawan Nabi Musa alaihissalam. Maka ketika Nabi Musa mengeluarkan mukjizatnya dan mengalahkan apa yang mereka kagumi, apa yang mereka tonjolkan, maka hancurlah kesombongan mereka dan tunduklah para tukang sihir ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Nabi Isa alaihissalam, orang-orang di zaman beliau sedang mengagung-agungkan ilmu kedokteran. Itu bisa lihat sejarah sebelum Masehi, atau akan lihat ada dokter-dokter yang masyhur, tabib-tabib. Maka diutuslah Nabi Isa alaihissalam, mukjizatnya apa? Menyembuhkan orang sakit yang tidak ada tabib manapun yang bisa menyembuhkannya. Maka runtuhlah kesombongan kaumnya. Nabi Muhammad SAW, orang Arab ketika itu membangga-banggakan apa? Syair. Di sana ada Suq Ukadh, anak-anak sastra Arab biasanya tahu. Suq Ukadh, tempat mereka saling jual beli syair. Sampai ada istilahnya mu'allaqat al-ashrah. Syair-syair yang 1 tahun itu para penyair-penyair ulung ditulis kemudian ditempel di Ka'bah. Setahun berjalan ditempel bahwa ini adalah syair-syair yang luar biasa. Mereka sangat mengagungkan syair ketika itu. Maka datanglah Rasulullah SAW dengan Al-Quran, dan tidak bisa seorang pun dari penyair tersebut meniru lafaznya Al-Quran, karena ia datang dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan syair-syair mereka datang dari lisan mereka. Begitu pula dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau diutus, kaum-kaumnya pada zaman tersebut
sedang menuhankan kaukab, sedang menuhankan bintang-bintang. Mereka sedang dimabuk ilmu astronomi, sehingga mereka membuat seakan-akan bintang-bintang tersebut adalah Tuhan alam semesta ini. Mereka betul-betul menuhankan bintang-bintang tersebut. Makanya terdapat dialog Nabi Ibrahim alaihissalam dengan mereka. Lamma ra'al kaukab walamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Ketika melihat bulan, ketika melihat bintang, ini Tuhanku. Namun ketika bintang itu mulai redup, ketika muncul matahari, hilanglah bintang. Ketika muncul matahari, hilanglah bulan. Apakah ini yang kalian anggap Tuhan, kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Maka kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini memberikan kepada kita satu insight baru, bahwasannya para nabi diutus pada satu kaum dan ingin menghancurkan kesombongan kaum tersebut, sehingga mereka kembali kepada fitrahnya, yakni kepada agama Islam. Kenapa sampai ke sana kita? Coba ingatkan Ana. Kenapa sampai ke kisah Nabi Ibrahim? Kenapa tadi? Ana kok lupa? Kita sedang menjelaskan tentang banyaknya sesembahan. Nah, kenapa bisa sampai ke Nabi Ibrahim tadi? Mu'jizat. يجمعون ضابلا من يسير على الأصل وإنما يسيرون على أهوائهم ودعايات المضلين وتكثر. Karena kita ceritakan tentang Nabi Yusuf. Arbabun mutafarriquna khairan amillahul wahidul qahar. Kita kembali. Kemudian beliau mengatakan wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi segala bentuk kaum musyrikin dengan segala peribadatan mereka dan tidak membedakan sama sekali. Ini merupakan satu bantahan kepada orang-orang yang mengatakan tidak sama orang yang menyembah berhala dengan orang yang menyembah orang-orang saleh. Tidak sama orang-orang yang menyembah berhala, menyembah patung-patung dengan orang-orang yang menyembah orang-orang saleh. Adalah hakikatnya semuanya sama-sama mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh Syekh walam yufarriq bainahum. Baik, silakan bacakan dalilnya antum lagi. Baik, sabar. Dalil tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi seluruhnya. وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ atau وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ dalam ayat lain. Dan perangilah mereka wahai Rasulullah sampai tidak ada lagi fitnah. Apa itu fitnah di sini? Kesyirikan. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ dan agama itu hanya murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Ini merupakan dalil tentang diperanginya seluruh kaum musyrikin tanpa pengecualian. Perkataan Allah Subhanahu wa taala wa qatiluhum ini umum dan global untuk seluruh kaum musyrikin dan tidak ada dikecualikan. Kemudian firman Allah hatta la takuna fitnah, dan fitnah di sini maknanya syirik, atau kalau diartikan dalam bahasa Arab hatta la takuna fitnah ini hatta la yujadu syirkun, wa hadza 'amun. Dan kita lihat pada kalimat fitnah di sini ma'rifah atau nakirah. Antum tahu ma'rifah nakirah kan?
Dalam ilmu bahasa Arab ada ma'rifah, yaitu ditambah dengan alif dan lam, dan ada nakirah yang tidak dimasukkan alif dan lam, dan ada tanda-tanda lain. Pada firman ini, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta la takuna fitnatun, nakirah, sampai tidak ada lagi kesyirikan, apapun bentuk kesyirikan. Jadi apapun bentuk kesyirikan itu ditumpas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada beda antara syirik dengan wali-wali Allah, tidak dibedakan antara syirik dengan berhala, tidak dibedakan antara syirik orang-orang menyembah pohon dan lain sebagainya. Sampai wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Ad-din di sini apa? At-tauhid, al-ibadah. At-tauhid dan al-ibadah. Yang maksud dari ad-din di sini. Sampai seluruh ibadah hanya untuk Allah saja. Baik, lanjutnya Rizki. Dalilus syams wal qamar. Naam. Jazakallahu khair. Ini merupakan satu dalil yang menunjukkan bahwa ada orang-orang yang menyembah matahari, menyembah bulan. Karenanya sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dan dikutip oleh beberapa masyayikh lainnya, makanya dilarang kita untuk sholat setelah subuh dan setelah asar. Karena pada jam-jam tersebut ada orang-orang yang sedang beribadah, yaitu menyembah matahari dan menyembah bulan. Kalau ba'da subuh dilarang karena ada orang-orang yang menyembah matahari. Ketika matahari itu terbit, mereka mulai beribadah di situ. Nah, kita tidak tahu bagaimana bentuk peribadatan mereka. Kemudian setelah asar yang seperti ini, mengapa kita dilarang sholat setelah asar untuk sholat yang mutlak, sholat yang tidak ada ikatannya, sholat muqayyad? Karena di luar sana ada orang-orang yang mengibadati bulan dan sedang beribadah, menyambut malam, menyambut Tuhan mereka. Makanya dilarang kita sholat sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak sama waktu beribadahnya dengan orang-orang yang menyembah matahari dan menyembah bulan. Ini adalah salah satu keindahan dari Islam dan kesempurnaan dari Islam. Dia diperintahkan, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk senantiasa menyelisihi ibadah-ibadah orang lain. Karenanya ketika Nasara diberikan hari Ahad, Yahudi diberikan hari Sabtu, kita diberikan hari Jumat. Karena juga kita dilarang untuk berpuasa di hari Jumat dan Sabtu, dilarang. Ada dalilnya, dua hari ini ada dalilnya masing-masing. Kita dilarang karena menyelisihi kaum kufar, kaum musyrikin, entah Nasara dia, entah Yahud. Ini salah satu bentuk keindahan Islam, kesempurnaannya. Bentuk, kalau istilah hari ini, eksklusivitas. Bentuk eksklusifnya agama Islam. Bahwa agama Islam adalah agama yang benar, sah? Bukan agama yang agama apa? Paling benar atau benar? Paling benar. Paling benar atau benar? Benar kan? Agama yang benar. Karena selain yang benar, salah. Kalau selain yang paling benar adalah benar. Ya. Hanya permainan diksi saja. Jadi ini merupakan satu bentuk dan satu bukti begitu mulianya Islam. Kita diperintahkan untuk senantiasa menyelisihi perbuatan orang-orang selain dari Islam. Banyak contohnya, jenggot. Kemudian kita dilarang untuk tasyabbuh bagaimanapun bentuknya. Ya, terutama tasyabbuh pada ritual-ritual mereka. Ya. Kemudian berhari raya dengan hari raya mereka, atau memperingati peringatan-peringatan yang ada sangkut pautnya dengan ritual ibadah mereka. Contohnya tahun baru, apalagi Valentine, apalagi April Mop, ya kan? Hah? Halloween ya. Nah, kalau hari-hari yang seperti kemarin, hari guru ya, hari guru, gimana? Hari guru, kemudian ada hari ibu, hari ayah, macam-macam hari-harinya.
Kita ada hari bola, hari narkoba, hari AIDS, kan macam-macam harinya. Apakah yang termasuk yang dilarang? Sehingga kita tidak boleh menerima ataupun memberikan sesuatu apapun pada hari tersebut dikarenakan dalam rangka merayakan. Apakah termasuk? Ada kaidah tersendiri di sini. Ya, tidak apa-apa ya kita menyeleweng sedikit. Ada kaidah tersendiri untuk mengetahui apakah satu perayaan atau pengkhususan pada satu hari tersebut bisa dilarang atau tidak. Yang pertama, satu ciri-cirinya, ketika hari tersebut dikhususkan karena sesuatu yang terjadi pada hari tersebut. Ya. Ini disampaikan dan dijelaskan oleh Syekh Walid bin Rashid Suaidan hafizahullah dalam salah satu muhadarahnya ketika beliau sedang membantah para pelaku perayaan Maulid Nabi. Ketika mereka mengkhususkan Maulid Nabi hingga dia adakan perayaan di pada hari tersebut, maka beliau mengatakan pengkhususan seperti ini, dan juga ini beliau menjawab tuduhan mereka yang mengatakan, oke, antum tidak melakukan Maulid Nabi, kan? Tapi pada hari-hari yang lain bukankah antum mengkhususkan misalnya? Baik. Beliau menjelaskan kaidah yang pertama adalah ketika hari tersebut dikhususkan karena harinya, karena sesuatu yang terjadi pada hari tersebut. Berbeda dengan hari-hari yang kita tunjuk seperti misalnya hari ayah atau hari hijau green, pokoknya itulah. Namanya back to nature gitu. Hari hijau sedunia misalnya. Atau hari pohon, kan ada ya hari pohon sedunia. Pengkhususan hari tersebut, apakah ada yang berkaitan dengan kejadian pada hari tersebut atau tidak? Atau itu hanya istiqra atau istinbat dari orang-orang bahwa hari ini kita tetapkan menjadi hari ayah misalnya, atau hari guru misalnya. Kan begitu kan? Berbeda dengan misalkan Maulid Nabi atau hari ulang tahun atau hari yang senantiasa berulang perayaan 17 Ramadan. Nuzul Quran saja. Perayaan mungkin di Indonesia tidak ada. Perayaan Perang Badar. Sah? Perang Badar bulan apa? Ramadan, 17 Ramadan. Ada orang-orang yang merayakan perayaan berulangnya. Ya, kenapa mereka mengkhususkan hari tersebut? Karena ada sesuatu yang terjadi pada hari tersebut. Ketika kita merayakan sesuatu, mengkhususkan satu hari, dikarenakan apa yang terjadi pada hari tersebut, ya, maka itu dilarang. Hari ulang tahunkah itu, Maulid Nabi dan lain sebagainya. Kemudian juga dalam permasalahan ini juga mengkhususkan hari-hari ketika ada sangkut pautnya dengan ritual ibadah agama lain, itu jelas dilarang. Seperti tahun baru, Valentine, perayaan apa itu? Ketika mereka menyembah dewa-dewa mereka kan. Kemudian Halloween, April Mop, kejadian apa April Mop itu? Di pertahanan terakhir mereka di Spanyol, Andalus, Spanyol kan, Granada, benteng Granada, tempat terakhir mereka. Jadi dia ketika itu siapa rajanya? Ferdinand. Kan bergabung mereka semua, Ferdinand, Elizabeth bergabung, kemudian membuat tipu daya pada kaum muslimin. Mereka menjanjikan bahwa akan ada kapal yang akan menjemput kaum muslimin ini dan membawa mereka keluar dari Andalus. Karena kan ketika itu sudah mulai terkikis, ya kan? Sampai benteng terakhir mereka itu, pertahanan terakhir kaum muslimin di benteng Granada itu. Sampai sekarang masih ada kan? Kemudian ketika mereka kaum muslimin sudah keluar semuanya, dengan satu suara, April Mop, dihabiskanlah seluruh kaum muslimin yang ada di tepian pantai tersebut. Sedangkan orang-orang yang tidak percaya dengan janji manis raja kaum musyrikin, mereka tetap tinggal di kota di dalam benteng dan mereka menghancurkan seluruh kaum muslimin yang ada di sana dengan satu teriakan saja.
Nah, ini yang mereka rayakan dengan sesenang-senangnya. Dan itu yang ditiru oleh banyak kaum muslimin. Na'udzubillahi min dzalik. Tayyib. Wa dalilul malaikah. Nah, dalil malaikat, silakan antum. Nah, baik. Ini dalam naskah antum, kalau di naskah ana wa dalil malaikah qalu ta'ala wa ya'murakum wa la ya'murakum an tattakhidhul malaikata wan nabiyyina arbaba. Wa la ya'murakum, ini merupakan dalil yang menjelaskan dan memberikan kepada kita, memberitahu kepada kita bahwasanya ada di antara kaum kufar tersebut yang menyembah para malaikat, menyembah para malaikat. Di sisi lain, selain mereka menyembah para malaikat, ada di antara mereka juga yang menjadikan malaikat adalah anak-anak perempuannya Allah. Ya, macam-macam di antara kaum musyrikin ini. Ya, mereka meninggikan para malaikat di atas derajat yang seharusnya, sehingga mereka menjadikan malaikat berada pada derajat ilah, derajat ketuhanan. Nah, inilah disebutkan oleh Syekh dan diberikan dalilnya, yaitu dalilnya wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Dan kalian tidak diperintahkan untuk menjadikan selain Allah, yakni malaikat pada hal ini sebagai Tuhan. Ya. Kalau yang di naskah antum dalilnya wa yauma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikah ahaula iyyakum kanu ya'budun. Dan ingatlah hari ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka semuanya di padang mahsyar. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, ahaula iyyakum kanu ya'budun, apakah mereka ini yang dahulu, ya, apakah mereka ini yang dahulu menyembah kamu? Allah bertanya kepada para malaikat, apakah orang-orang ini dulu menyembah kamu? Qalu subhanak anta waliyuna min dunihim. Malaikat itu menjawab, maha suci engkau ya Allah, engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Bal kanu ya'budunal jin aktsaruhum bihim mu'minin. Aktsaruhum bihim mu'minun. Bahkan mereka telah menyembah jin. Nah, ini salah satu faedah bahwasanya jin itu bisa menyerupai apapun, termasuk para malaikat. Mengapa kita dan orang-orang sering tertipu? Karena kita belum pernah lihat malaikat. Betul enggak? Kita belum pernah lihat malaikat, sehingga penyerupaan jin terhadap malaikat kita tidak bisa membuktikan benar atau tidaknya. Makanya itu fitnah besar para malaikat. Kemudian juga jin itu menampakkan seolah-olah dia adalah Tuhan. Pernah menampakkan diri kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Abdul Qadir Al-Jailani. Antum tidak sensitif kan ketika Anda bilang Abdul Qadir Jailani? Ada yang sufi di sini? Tiba-tiba marah nanti kan. Abdul Qadir Jailani adalah syekh min syuyukh Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah. Tulen. Mereka memiliki karamah-karamah yang jelas, memang betul memiliki karamah. Dan beliau adalah salah satu wali. Kan tapi orang-orang sufi mengangkatnya dan membuat cerita-cerita yang di luar nalar, sehingga mereka mengangkat Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai wali apa? Wali qutub. Wali qutub itu derajatnya paling tinggi. Dan antum tahu kalau di sufi itu wali itu lebih tinggi daripada nabi. Wali itu lebih tinggi daripada nabi. Salah seorang ulama mereka mengatakan dalam sebuah syair. Salah seorang ulama mereka mengatakan dalam satu bait syair yang menjelaskan bagaimana mereka berlebihannya terhadap wali-wali ini. Wa waliyun wa makan waliyin dunan nabi wa fuwaiqar rasuli wa dunan nabi. Fuwaiqar rasul wa dunal wali. Derajatnya wali itu di atasnya para rasul
dan di bawahnya wali kutub. Itu wali-wali biasa, yang sekarang wali majdub, ya. Istilahnya itu majdub. Kenapa majdub? Kalau antum hari ini sering dengar kan istilah wali majdub, yang orang gila. Ya. Itu mengapa dikatakan wali majdub? Dari kata jazaba. Apa makna jazaba, ya? Jazaba itu mengambil secara paksa, ditarik secara paksa. Artinya apa? Wali majdub ini adalah wali-wali yang diangkat secara paksa, padahal dia tidak bisa dianggap sebagai wali, tapi ditarik sebagai wali oleh orang-orang yang fanatik terhadapnya. Nah, itu disebut wali majdub. Wali yang ditarik secara paksa sehingga dia langsung jadi wali tanpa ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa dia wali. Ya. Inilah perkataan para malaikat ketika kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bal kanu ya'budunal jin. Sebenarnya mereka itu orang-orang yang menyembah kami ya Allah ketika itu bukan mereka menyembah kami, tapi mereka menyembah malaikat, menyembah jin yang menyerupai kami, sehingga menampakkan diri sebagai malaikat. Dan orang-orang tersebut, orang-orang ini nih, mereka mengira jin itu adalah kami. Sebenarnya mereka sedang menyembah jin, bukan malaikat. Inilah jawaban dari malaikat itu sendiri. Tayyib. Lanjutnya, An-Nabi. Belakangnya antum. Tayyib. Nah, sah. Jazakallah khair. Kemudian selanjutnya beliau menjelaskan dalil yang memberikan kepada kita, memberitahu kepada kita bahwasannya ada juga di antara mereka yang menyembah para nabi, dan ini jelas sampai hari ini masih ada, yaitu orang-orang Nasara yang menyembah Nabi Isa alaihissalam, walaupun sejatinya Nabi Isa alaihissalam bahkan dalam kitab Injil sendiri melarang untuk menyembahnya. Dalam satu ayat, ana lupa ayat apa, dan ana tidak hafal Injil ya, ana pernah baca saja. Yesus mengatakan, kumpulkan orang-orang yang mengatakan aku Tuhan, lalu sembelihlah mereka semua. Itu perkataannya. Anda tidak tahu di ayat apa, silakan antum cek. Ada yang Kristen? Baik. Ini dalil anbiya. Kemudian dalil salihin, nanti kita jelaskan sedikit. Wadil salihin, tafadhal. Antum siapa? Pinjamkan sebentar. Ya, ayat dalil-dalil ini kita tidak perdalam karena memang hanya memberitahu kita bahwa ada loh ini. Ya, dalil-dalil Quran ada ini yang menjelaskan, yang menceritakan kepada kita ada yang menyembah matahari, menyembah bulan dan sebagainya. Baik, lanjutkan. Wadil salihin. Tayyib. Yang keempat adalah penjelasan tentang bahwasannya ada di antara kaum musyrikin yang menyembah orang-orang saleh. Yang menyembah orang-orang saleh. Kaum musyrikin, ya, sebagai kita tahu, ada yang menyembah orang-orang musyrikin. Dalilnya yang disebutkan oleh Syekh, qul ud'u alladzina za'amtum min dunih. Katakanlah, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Fala yamlikuna kashfad dhurri ankum wala tahwila. Mereka tidak akan mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya daripadamu. Ulaika alladzina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka itu orang-orang yang mereka ibadati tersebut, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka ini orang-orang yang mereka sembah dari orang saleh ini,
adalah orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang tidak ridha dijadikan sebagai Tuhan kelak di hari kiamat akan berlepas diri dari orang-orang yang menuhankan mereka dan mengibadati mereka. Ketika kaum musyrikin ketika itu sedang diazab di neraka jahanam, mereka mengatakan, ya Allah, mereka inilah yang menjadikan kami sebagai orang yang tersesat. Mereka inilah yang telah menjadikan kami tersesat. Kemudian orang-orang yang mereka tuduh tersebut mengatakan, kami tidak ada nyuruh kalian mengibadati kami. Berlepas diri sama sekali. Itu orang-orang sesama penyembah selain Allah, seperti jin dan lain sebagainya. Ketika itu jin yang menjawab, kami tidak ada nyuruh kalian untuk menyembah kami. Terlebih lagi orang-orang saleh yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tersebut mereka beribadah kepada Allah, mencari kedekatan hanya dengan Allah, mencari rahmat hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang-orang saleh tersebut apa? Yang antum tahu? Yang dijadikan Tuhan oleh mereka. Nabi Isa itu maksudnya Nabi. Kaum Nabi Nuh, mereka menyembah wala tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wala ya'uqa wa nasra. 5 orang ini adalah orang-orang saleh yang dijadikan Tuhan oleh mereka. Kan tapi mereka tidak langsung menjadikan orang ini sebagai Tuhan. Bagaimana prosesnya? Nah, jadi wasilah thayyib. Sebelumnya mereka ketika melihat ada orang-orang saleh ini, mereka hanya membuat postur mereka atau foto lah kalau kita, lukisan mereka, kemudian diletakkan di tempat beribadah mereka, sehingga ketika mereka melihat wajah orang-orang tersebut mereka semangat dalam beribadah. Setelah itu, setelah generasi ini wafat dan anak-anaknya tidak mengetahui tentang hal itu, sehingga mulailah mereka diagungkan lebih daripada hanya sekedar mengingat. Dibuatlah patung-patung bagi mereka sebagai pengingat juga, masih sebagai pengingat. Ketika generasi ini habis, anak-anak cucu mereka tidak mengenal dan dia tidak mengetahui bahwa ini hanya untuk sebagai pengingat. Akhirnya orang-orang setelah itu menjadikan patung-patung tersebut sebagai Tuhan, karena mereka melihat ayah mereka, nenek moyang mereka ketika beribadah melihat patung-patung tersebut, sehingga mereka menyangka bahwa patung-patung tersebut adalah Tuhan yang mereka ibadati. Itulah awal mula kesyirikan pada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian juga orang-orang saleh yang dijadikan Tuhan seperti Lata. Afara'aitumul Lata wal Uzza? Apakah kalian orang-orang musyrik menganggap Al-Lata dan Al-Uzza sebagai Tuhan? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan tentang Lata, Al-Lat wa rajulun yaluttu sawiqal haj. Ketika menjelaskan tentang Lata ini, Lata itu adalah seorang lelaki yang melembutkan adonan gandum untuk jamaah haji. Jadi di zaman sebelum adanya Islam, orang-orang jahiliyah sudah mengenal akhlak mulia. Salah satu akhlak mulia yang ada pada zaman jahiliyah tersebut adalah mereka sangat menghormati tamu-tamu yang datang ke Baitullahil Haram. Karenanya kakek moyang Nabi, kalau tidak salah Hisham, diberikan kunci pintu Ka'bah. Kemudian turun-temurun sampai ke Abdul, pada kakeknya Abdul Muttalib. Untuk mengingatkan kisah Abrahah yang ingin menyerang Ka'bah, ya, begitu. Ini menjadi tanda bahwasannya dahulu sebelum masa Islam orang jahiliyah mengenal akhlak mulia. Salah satu dalil yang menjelaskan ini juga adalah perkataan Rasulullah sendiri, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Untuk menyempurnakan. Kalau ingin menyempurnakan artinya sebelumnya sudah ada. Ya, salah satunya Lat ini yang dijadikan Tuhan oleh orang-orang Quraisy. Al-Lat ini dulunya adalah seorang yang saleh yang senantiasa memberikan makanan untuk orang-orang haji. Ya. Ketika dia meninggal, dibuatlah patung di atas kuburannya. Namun lama-kelamaan patung tersebut disembah. Padahal tujuan awalnya patung-patung ini hanya sebagai simbol saja, sebagai pengingat. Ya, kalau istilah sekarang ini kayak ada patung di sini, patung apa ya di sini di Indonesia?
eh, Gajah Mada ya? Ada patung Gajah Mada. Patung Soekarno lah istilahnya gitu. Untuk mengingat-ingat begitu kan? Untuk mengingat-ingat. Kemudian nanti orang tidak paham, tapi kan alhamdulillahnya tidak diletakkan di tempat-tempat ibadah. Patung-patung tersebut kalau tidak diberikan pengertian kepada anak cucu kita, bisa jadi nanti disembah pula akhir-akhirnya kan. Kan kita tidak tahu. Apalagi minimnya ilmu agama di zaman-zaman kita sekarang. Kemudian juga tentang Wad dan wala Suwa, Rasulullah SAW bersabda menjelaskan tentang orang 5 ini. Wad, Suwa, Yaghuth, kemudian Ya'uq dan Nasra. Rasulullah SAW bersabda, asma'u rijali salihin min qaumin. Mereka ini adalah kaum salih, kaum orang-orang yang salih di dalam kaum Nabi Nuh. Falamma halaku awha syaitan ila qaumihim. Ketika mereka sudah wafat, syaitan membisikkan kepada kaum Nabi Nuh ini aninsibu ila majalisihim, untuk mendirikan berhala pada majlis-majlis mereka dan menamakannya dengan nama-nama orang-orang saleh tersebut. Fafa'alu, mereka lakukan. Falam tu'bad, ketika itu belum lagi disembah. Hatta idza halaka ulaik wa tanassakha al-ilma ubidat. Ketika sudah wafat mereka, orang-orang yang tadi membuat patung ini wafat, kemudian ilmu tidak ada, maka berhala itu pun disembah. Ini juga satu faedah untuk kita, untuk senantiasa menyebarkan ilmu bagaimanapun keadaannya, terutama ilmu tauhid, ilmu akidah. Ya. Karena kita lihat sekarang merajalelanya, apalagi hari-hari ini kita lihat kesyirikan itu seperti sudah biasa. Kalau di media sosial kita sering lihat tantangan challenge hari ini, seperti misalnya langit turunkan, aku ingin kaya tanpa kerja gitu lah. Dia mintanya ke langit. Hal-hal seperti ini kan harusnya sudah dibekali orang-orang itu. Kita takutkan ketika ilmu tersebut sudah mulai hilang, ulama-ulama tidak lagi membicarakan tentang hal ini karena merasa kan anak muda, kan cuma anak muda, mereka cuma senang-senang, mereka paham kok itu cuma bercanda. Ketika tidak ada lagi ulama-ulama yang menjelaskan dengan benar yang hak ini, bisa jadi mereka sudah terbiasa dengan kalimat-kalimat tersebut sehingga nantinya bisa berbuah pada kesyirikan yang lebih besar. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tayyib. Kelima, pohon dan batu. Tafadhal antum. Ulang. Wa manatas. Salah. Wa manatas tsalitsatan ukhra. Tsalitsatan ukhra. Tayyib. Ini dalil yang menjelaskan tentang ada orang-orang yang menyembah batu dan kenapa dalilnya ini? Ada yang saya jelaskan? Kenapa dalilnya afara'aitumul Lat wal Uzza? Padahal Lat ini tadi termasuk ada salihin. Mengapa dimasukkan ke dalil al-ahjar wal asjar? Terus? Sama mereka orang-orang ini Al-Lat oleh orang-orang Quraisy ini adalah salah satu berhala besar di Taif. Ya. Itu satu batu. Lat ini batu, bentuknya batu yang dipahat. Lat bentuknya batu yang dipahat. Lihat, antum bisa catat di sini nanti mengapa Syekh menjadikan ayat ini sebagai dalil tentang orang-orang yang beribadah kepada batu dan pohon. Afara'aitumul Lat. Lat ini adalah bentuknya batu yang dipahat. Ya. Kemudian Al-Uzza, Uzza ini pohon, bentuknya pohon. Al-Uzza pohon yang terletak di Wadin Nakhlah baina Makkah wa Taif. Dia tempatnya di satu lembah di antara Makkah dan Taif. Di sekeliling Uzza ini ada kamar-kamar.
kamar-kamar untuk beribadah. Antum pernah datang ke kuburan-kuburan itu, keramat? Ada yang pernah datang? Anda dulu ketika di Kalimantan Selatan, ada yang dianggap wali di sana dan kuburannya memang di ta'zim kan. Kemudian ya ketika itu masih iseng-iseng lah. Ketika itu kita datang, lagaknya lagak ingin beribadah. Padahal kita udah tahu kan, cuman karena biasalah masih SMA gitu kan, kita datang tempat itu dan memang di tempat itu di kuburan itu ada sekat-sekat tempat orang-orang berdoa, beribadah gitu. Sekat-sekat. Sama seperti Uzza ini, mereka ada satu pohon besar itu, nanti ada bangunan-bangunan tempat di sekelilingnya tempat mereka beribadah. Ini di Uzza tadi. Sedangkan Manat ini tempatnya di Gunung Qudait namanya, di antara Mekah dan Madinah. Dan Manat ini kepunyaan orang-orang Khuza'ah, Aus dan Khazraj. Ya. Jadi antum tahu kan sekarang mengapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjadikan ayat ini afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatan ukhra ini sebagai dalil untuk orang-orang yang menyembah pohon dan batu. Ya. Kemudian apa lagi? Salah satu dalilnya. Nanti di akhir ada hadis Abi Waqid Laitsi ketika mereka menggantungkan, kaum musyrikin menggantungkan senjata mereka di satu pohon, di Wat gitu. Ini salah satu dalilnya juga. Jadi sekarang kita tahu mengapa Syekh menjadikan afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatan ukhra sebagai dalil orang-orang yang beribadah kepada pohon dan batu. Yang batu ini tadi siapa? Al-Lat. Al-Lat itu adalah satu bentuk batu berhala. Kita tahu kan beda antara authan dan asnam? Wathan dan sonam. Wathan ini adalah sesuatu yang diibadati dan bentuknya itu hissi, bisa dirasakan. Sonam itu sonam. Kalau wathan itu maknawi. Wathan itu maknawi. Contoh yang wathan itu ketika mereka mengibadati orang-orang soleh, mengibadati para nabi, itu wathan. Menjadikan para nabi sebagai wathan, sebagai berhala. Sama-sama berhala artinya. Nah, tapi kalau asnam itu berhala wujud nyata. Memang patung bentuknya seperti itu. Patungkah dari batu dia atau dari pohon? Ini masuknya kepada asnam, kepada berhala yang hissi, yang fisiknya dapat gitu. Tentu kan, sudah tahu bedanya. Wathan itu yang maknawi, tidak bisa dirasakan. Orang-orang saleh, ya orang sudah mati kan tidak ada wujudnya kan tapi mereka meminta kepada orang saleh tersebut, kepada nabi tersebut. Ini wathan, seperti bintang-bintang yang kan tidak mungkin bisa digapai begitu. Sonam, wathan, asnam, mana isinya? Bedanya antara asnam dan authan. Ini dua-duanya maknanya sama-sama berhala. Bedanya yang di sini maknawi. Nah, ini hissi. Hissi itu suatu yang bisa dirasakan langsung. Baik, lanjutkan. Sudah habis? Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hudatsa'u ahdin bikufrin walil musyrikin sidratun ya'kufuna indaha wa yanuqu nabiha aslihatahum yuqalu laha anwaqi famarona bisidratin faqul
Nah, dan juga dalil sebagai penutup. Ini sudah terakhir kan? Kalau di nasnya sudah terakhir, sudah di akhir kan? Penutup dari kaidah yang ketiga. Hadis dari Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu taala anhu ketika beliau menceritakan tentang perjalanan mereka ke Hunain. Hunain itu satu peperangan dan satu tempat Hunain ini. Tapi perang Hunain ini ada peperangan setelah Fathu Makkah. Makanya dikatakan wa nahnu hudatsau 'ahdi bi kufrin. Kami baru saja terbebas dari kekafiran, artinya mereka baru masuk Islam rata-rata. Dan pada perang Hunain inilah jumlah kaum muslimin lebih besar dibandingkan kaum musyrikin. Walil musyrikin sidrah. Orang-orang yang baru masuk Islam ini lihat, ya orang masuk Islam baru masuk Islam kan mesti labil. Dan mereka pingin apa yang dilihat mereka harus sama dengan mereka. Orang musyrik melihat bahwa ada orang musyrik ini punya satu pohon, ya, di tempat mereka berdiam di sana, bernaung di sana. Kemudian mereka letakkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Pohon itu dikenal dengan nama Zatu Anwat. Maka dikatakanlah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ij'al lana Zata Anwat, jadikanlah kami, buatlah satu kami, khususkan untuk kami satu pohon, sehingga kami punya Zatu Anwat juga sebagaimana orang musyrikin ini punya Zatu Anwat. Apa kata Rasulullah? Allahu Akbar, kata beliau. Allahu Akbar, innaha sunan. Allahu Akbar. Sudah. Apa maksudnya innaha sunan? Kebiasaan orang terdahulu. Innaha sunan. Ini persis seperti apa yang dikatakan oleh kaum Nabi Musa kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan kami Tuhan sebagaimana orang-orang musyrik itu punya Tuhan. Ini satu faedah juga, bahwasanya kalau kita ingin berdakwah dengan orang-orang musyrik, orang-orang baru masuk Islam, kita pertama-tama harus menguatkan mereka, meyakinkan mereka dengan Islam. Karenanya dakwah Rasulullah SAW di Makkah semuanya rata-rata tentang tauhid, untuk menegaskan kepada kaum muslimin dahulu bahwa Islam ini adalah hak. Baru kemudian nanti hukum-hukum yang lainnya datang di kota Madinah. Ini juga satu faedah besar dalam berdakwah, dalam cara berdakwah, bahwa kita tidak bisa langsung memaksakan orang-orang masuk Islam ini. Makanya Anda ada kan masuk Islam tiba-tiba langsung disuruh berjihad. Tidak ada. Kecuali memang zamannya ketika itu zaman berjihad. Ini jadi faedah besar juga untuk kita jaga dalam cara berdakwah. Bagaimanapun cara berdakwah, antum punya teman-teman di kuliah antum yang sudah punya ketertarikan dengan Islam, sudah ajak mereka, kemudian ajarkan mereka yang poin-poin penting, misalnya tauhid, akidah dan sebagainya. Baik. Ini adalah kaidah yang ketiga ketika beliau menjelaskan macam-macam dari bentuk peribadatan, bentuk tuhan-tuhan dari kaum musyrikin. Ada tambahan juga yaitu tentang jin dan bintang, belum disebutkan dan tidak disebutkan oleh Syekh di sana dalilnya. Padahal dalilnya untuk jin adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Ya, bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia, mereka meminta perlindungan birijalin minal jin, kepada jin. Ya, ada beberapa orang dari jin, fazaduhum rahaqa, maka jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Artinya orang ketika dahulu, sebagaimana dikatakan di tafsir, orang-orang Arab dahulu ketika masuk pada satu lembah, mereka sering mengatakan permisi gitu. Kalau orang sekarang kan gitu ya, hati-hati. Ya. Kalau ada di Jakarta itu satu terowongan di kota Casablanca, harus klakson dulu, ya, permisi istilahnya. Nah, kalau kita percaya hal-hal yang khurafat seperti ini, maka itu bisa menodai tauhid kita. Maka hati-hati. Inilah pentingnya kita mempelajari qawaid arba dan hal yang semacam ini. Kemudian yang ketujuh, sebutkan juga salah satu bentuk ibadah yang mereka jadikan Tuhan adalah bintang. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa annahu huwa rabbus syi'ra. Dan bahwasanya dialah Tuhan yang memiliki bintang syi'ra. Jadi asal mula dari syi'ra ini sebagaimana dikatakan oleh At-Tabari, syi'ra ini
ayat ini ada dalam surah An-Najm, wa annahu huwa rabbu syi'ra. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman dan bahwasanya dialah Rabb syi'ra, bintang syi'ra ini. Jadi bintang syi'ra ini adalah satu bintang yang terbit setelah bintang Gemini. Gemini itu bulan apa? Yang dulunya pernah baca dulu ya, Anda udah bilang sekarang. Pernah baca zodiak kan ada Gemini dan sebagainya. Jauza. Syekh Imam Tabari Al-Qurtubi mengatakan wal al-qaukab al-mudhi yatlu'u ba'da al-jauza. Satu bintang yang muncul setelah Gemini. Anda tahu tuh pantasnya. Cuman orang-orang Arab bilangnya dulu Syi'ra. Namanya bintang Syi'ra. Kemudian As-Suddi mengatakan, Imam As-Suddi, salah satu imam tafsir, ini adalah kanat ta'buduhu Humair wa Khuza'ah. Ini dulu yang menyembah ini adalah kaum Humair dan Khuza'ah. Khuza'ah ini kan ada zaman Nabi kan? Nah, kan itu disebutkan oleh Syekh di sini bahwasannya mereka orang musyrik ini zaman Rasulullah SAW juga ada yang menyembah bintang. Satunya ini Khuza'ah dan Humair ini Hamir dan Khuza'ah ini mereka menyembah bintang Syi'ra. Memang karena mengagungkan itu semua sehingga mereka menyembah bintang Syi'ra ini. Makanya datanglah firman Allah Subhanahu wa taala wa annahu huwa rabbus Syi'ra. Baik. Kita ringkas kaidah yang ketiga ini bahwasannya bentuk-bentuk dari peribadatan mereka yang pertama adalah mereka menyembah matahari. Kemudian apa lagi tadi? Malaikat. Kemudian mereka menyembah nabi, menyembah orang-orang saleh, menyembah pohon dan batu. Kemudian tambahnya dua lagi tadi, Pak. Mereka jin dan bintang-bintang. Ini adalah penjelasan singkat terhadap kaidah yang ketiga. Taib. Siapa lagi tadi yang mau baca? Antum sudah baca? Antum lagi. Bang. Kaidah yang keempat. Habiskan. Minggu depan ujian. Taib, silakan. Kaidah yang keempat. Nah. Khas tamat bihamdillah. Taib. Kaidah yang keempat adalah perkataan beliau rahimahullah al-qaidatur rabi'ah anna musyriki zamanina aghladu syirkan. Sungguhnya kaum musyrikin zaman kita sekarang ini kesyirikan mereka lebih parah dibanding kesyirikan orang-orang yang dahulu. Li'anna al-awwalin, karena orang-orang dahulu itu mereka hanya mensyirikatkan Allah di saat-saat lapang. Akan tapi mereka ikhlas dan menyembah Allah dan kembali kepada Allah pada saat terdesak saja. Musyriku zamanina syirkum daimun fi ar-rakha'i wasyiddah. Mereka dalam yang sekarang ini di masa sulit pun mereka mensyirikatkan Allah ya. Pada senang pun juga. Dalilnya adalah fa idza rakibu fil fulki da'awullah mukhlishina lahu. Ketika mereka di ombang-ambing tengah lautan diomong-ambing oleh ombak, da'awullah, mereka ketakutan dan kembali kepada Allah. Mereka meminta kepada Allah karena mereka sadar bahwa hanya Allah yang bisa menyelamatkan mereka. Sadar tuh mereka tuh. Namun ketika selesai, idza hum yusyrikun, mereka kembali bersyirik. Dan ini sering terjadi di zaman kita. Bahkan lebih, karena kata beliau ini ketika syiddah pun, ketika sedang masa sulit pun mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cerita menarik yang pernah Anda dengar langsung, tetangga, beliau sedang perjalanan ke Padang, masalah. Sampai pada daerah Padang Panjang, qadarullah, mobil yang beliau tumpangi sedikit mengenai, hampir jatuh ke dalam jurang, tapi akhirnya bisa dibelokkan oleh supirnya ke arah tebing.
ketika sedang genting-gentingnya tersebut, mereka semua ya Allah, Masya Allah, pokoknya subhanallah, ya Allah selamatkanlah gitu semuanya. Ketika mereka sudah selamat, apa ucapan mereka sebagian mereka? Antum paham bahasa Minang kan? Aden kalau ndak azan dan ndak giko ada. Kalau ndak bukan karena aku yang azan, kalau anda ndak sebutkan Allah tadi ndak gini kita dah. Lihat, kalau bukan aku, kalau bukan ini, kalau bukan ini. Inilah bentuk kesyirikan. Nampaknya halus, tapi ini menodai tauhid seseorang. Ya. Ini sama dengan orang-orang dahulu. Orang sekarang, kata beliau, lebih parah lagi. Di masa-masa sulit pun mereka minta dan mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya apa? Ini ke dukun. Sedang seret gitu kan. Ke orang paranormal dan orang-orang bodoh. Ya, orang-orang paranormal. Mereka datang ketika mereka sedang sulit, sedang bangkrut, datang pada orang-orang yang mengaku mengetahui hal ghaib untuk syirikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah lagi di masa-masa lapang semakin terbuka luaslah pintu kesyirikan mereka. Ya. Dan kita lihat fakta nyatanya di hadapan kita, saudara-saudara kita yang mengagungkan orang-orang saleh, yang bertawassul istilah mereka. Nanti kita bahas sedikit tentang tawassul. Yang mereka bertawassul dengan orang-orang saleh, ya. Dan begitu mengagungkan orang-orang tersebut sehingga setelah mati pun mereka masih minta kepada orang-orang saleh tersebut, padahal tidak ada dapat memberikan manfaat sedikit pun. Baik. Ini adalah akhir pembahasan kita terhadap qaid al-arba'ah. Ada satu yang ingin kita highlight pada permasalahan tentang bahwasanya mereka beribadah kepada para nabi, ya, pada beribadah para nabi. Kita tahu hari ini banyak orang-orang yang berusaha untuk minta kepada Allah, kan, tapi mereka bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mutlak dilarang atau tidak? Ini akan kita jabarkan. Jadi tawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sudah di luar, tapi masih sangkut paut dengan orang-orang mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengibadati para nabi. Mengibadati para nabi, mengapa mereka sampai pada derajat mengibadati para nabi? Karena mereka awalnya ingin bertawassul saja dengan para nabi, dengan terutama Nabi Muhammad SAW, sehingga akhirnya mereka mengangkat nabi tersebut pada derajat yang tidak seharusnya, pada derajat ketuhanan. Jadi agar tidak sampai kepada derajat tersebut, maka kita harus pahami bahwasannya dalam bertawassul kepada para nabi ini ada yang diperbolehkan dan ada yang dilarang. Kita lihat ya, tawassul dengan nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW, ya. Yang pertama, bertawassul dengan cara beriman dengan Nabi Muhammad SAW, dan juga ittiba', bertawassul dengan keimanan. Bertawassul, tawassalu itu ingin sampai kepada sesuatu. Maka bentuk kita ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Ketika kita ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita ingin bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika kita bertawassul dengan cara beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, maka ini adalah tawassul yang diperbolehkan. Misalkan, kan biasanya kita
kalau orang-orang yang mensyirikatkan Allah, yang berbuat syirik itu, ketika mereka bertawassul dengan Nabi, mereka seringnya bilang apa? Dengan wajah Nabi, demi Nabi, ya Allah, dengan wajah Nabi kami mengharapkan begini. Ini tawassul yang dilarang. Kan tapi ketika kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan berittiba', maka ini diperbolehkan baik di masa beliau masih ada ataupun ketika beliau sudah wafat. Ini diperbolehkan. Yang kedua adalah bertawassul dengan doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertawassul dengan doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, meminta doa atau bertawassul dengan doa. Meminta doa Nabi. Yang pertama tadi ini boleh. Boleh baik ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup walaupun sudah wafat juga boleh. Yang kedua, dengan Nabi, dengan doa, bertawassul dengan Nabi dengan cara doa, artinya meminta doa Nabi Muhammad SAW. Maka ini hanya diperbolehkan ketika Nabi SAW masih hidup, sebagaimana dilakukan oleh para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Ketika mereka meminta Nabi untuk mendoakan mereka ingin sampai kepada Allah, ingin agar doa mereka dijabah, mereka datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'u lana kadza, doakan kami ya Allah, doakan kami. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW sudah wafat, maka tidak diperbolehkan lagi, dan ini masuk pada syirikan. Mereka mendatangi kuburan Nabi dan mengatakan, ya Nabi, isfa' lana. Makanya ketika kita berdoa, kita tidak diperbolehkan, walaupun kita sama intinya meminta syafaat Nabi, kita tidak boleh berdoa, ya Nabi isfa' lana yaumal akhir. Wahai Nabi, berikanlah kami syafaat ketika di hari akhir. Memang kelak Nabi Muhammad SAW yang akan memberikan kita syafaat. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad SAW sudah wafat, kita tidak boleh berdoa dengan diksi demikian. Diksi yang benar adalah apa? Allahumma, ya Allah, berikanlah kami syafaat Rasulullah SAW kelak di hari kiamat. Kita tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun intinya sama meminta syafaat Nabi, tapi ketika kalimat ini salah, maka ini tidak diperbolehkan. Kemudian bertawassul dengan wajah Nabi. Wajah Nabi ini artinya zat Nabi, ya. Dengan wajah. Dan kedudukannya di sisi Allah. Maka ini terlarang, baik ketika beliau masih hidup maupun beliau sudah mati, wafat. Maka kita dilarang, dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in sama sekali tidak kita dapatkan ada yang berdoa dengan dan bertawassul dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW. Misalkan, ya Allah bimanzilati nabiyika kadza 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 istajib li. Tidak ada. Maka ini dilarang ketika hidup beliau ataupun ketika beliau sudah wafat. Mengapa ini terlarang? Karena dua alasan. Alasan yang pertama,
Karena meminta dengan berwasilah dengan wajah Nabi dan kedudukan Nabi Muhammad SAW bukanlah cara yang ditunjukkan oleh syariat. Itu alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, kedudukan Nabi Muhammad SAW tidak dapat memberikan manfaat kecuali pada dirinya sendiri. Artinya kedudukan Nabi itu punya kedudukan tidak bermanfaat kecuali karena untuk Nabi itu sendiri. Paham maksudnya? Paham kan? Nabi Muhammad SAW, antum bingung kan? Bilang aja, Abdul Rahman. Kedudukan Nabi, wajah Nabi, bukan itu. Apa tadi kita buat sini? Zat Nabi Muhammad SAW itu tidak bermanfaat untuk orang lain, hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri saja. Artinya ketika kita ingin berwasilah dengan zatnya, dengan jahnya Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa sama sekali memberikan manfaat apa-apa. Kedudukan Nabi juga seperti itu. Kedudukan Nabi SAW juga seperti itu, tidak memberikan manfaat kecuali kepada beliau sendiri. Makanya dengan kedudukan tersebut beliau meminta syafaat kelak, meminta izin untuk memberikan syafaat dengan kedudukannya tersebut. Makanya beliau hanya beliau lah yang dapat memanfaatkan kedudukan dan wajahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang selainnya maka tidak diperbolehkan untuk meminta dan berwasilah dengan zatnya Nabi, dengan wajahnya Nabi. Misalkan ada rambutnya yang tersisa hari ini, kalaupun betul ya. Ya Allah, bisya'ri kadza, ya Allah, di hadapan rambut Rasulullah ini mengambil tabarruk, mengambil wasilah dengan hal-hal seperti ini, maka ini terlarang. Dapat menodai keimanan seorang dan dapat menodai tauhid seseorang. Dalam masalah tawasul ini juga kita sudah tahu pembagiannya bahwa ini adalah hal-hal yang dilarang. Ini hanya ketika apa ini? Kok tidak ada tulis ini? Dengan doa, hanya ketika ketika hidup, hanya ketika beliau hidup. Dan kita tahu tawasul terbagi jadi dua, tawasul yang disyariatkan dan juga tawasul yang dilarang. Tawasul disyariatkan kita sudah paham apa tawasul yang diperbolehkan, yaitu beriman dan mengikutinya. Tawasul yang diperbolehkan hanya seperti itu. Kemudian tawasul yang ada dalilnya. Apa salah satu yang ada dalilnya? Tawasul dengan amal soleh, ya, dengan nama dan sifat Allah. Apalagi? Ya ini juga tadi. Dengan doa Nabi ketika beliau masih hidup, itu tawasul yang diperbolehkan. Nah, sedangkan tawasul yang ghairu masyru', yang tidak disyariatkan adalah segala bentuk tawasul dengan perkara yang tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Ini yang dilarang. Contoh bertawasul dengan apa? Dengan wali. Bismi Abdul Qadir Jailani, Allahumma stajib, misalnya gitu kan. Dengan nama Abdul Qadir Jailani atau nama imam-imam mereka, orang wali-wali yang mereka anggap wali tersebut, itu dilarang karena tidak ada satupun dalil dan dasarnya diperbolehkan bertawasul dengan hal-hal tersebut. Baik. Nah, sampai di sini kita ucapkan alhamdulillah wa tamat bihamdillah qawaid arba secara ringkas-ringkasnya, ya, kayak protokol ya, kayak apa? Proklamasi sesingkat-singkatnya. Memang penjelasan singkat-singkat saja karena kita hanya ingin memberikan intinya saja. Nah, kalau kita ngalor ngidul payah, nggak selesai kita. Ini adalah 4 kaidah yang mesti difahami oleh setiap muslim agar dia benar-benar bisa terhindar dari kesyirikan. Karena kita mengetahui bahwasanya ada orang-orang mengibadati ini itu. Untuk apa? Untuk kita jauhi, agar kita menjauh dari segala bentuk kesyirikan tersebut. Kita juga mengenal, kemarin sudah mengetahui tentang
riya, permasalahan tentang riya dan pembagian-pembagiannya dalam ibadah. Itu agar kita terhindar dari riya tersebut. Ya araftu syarra la lisyarri. Aku mengetahui keburukan bukan untuk keburukan tersebut, walakin litawqi, akan tapi untuk menjauh dan menghindar dari keburukan tersebut. Baik, ini adalah qawaid arba yang menjelaskan kepada kita inti atau dasar-dasar memahami kesyirikan. Insyaallah taala setelah kitab ini, setelah risalah ini kita akan baca secara ringkas juga nawaqid al-Islam, nawaqid al-Islam, hal-hal yang dapat membatalkan keislaman seseorang. Nawaqid al-Islam yang dapat membatalkan keislaman seseorang. Sebagaimana janji di awal kita bahwasanya akan ada ujian setiap selesai satu kitab. Insyaallah minggu depan kita ujian di sesi pertama saja. Soalnya mudah insyaallah. Kan tidak ada yang antum kejar kan. Hanya untuk supaya kita merojaah. Ya. Kita ingatkan juga perkataan Mu'adz bin Jabal yang dahulu kita sempat sebutkan, bahwasanya Mu'adz bin Jabal mengatakan, wa mudzakaratul ilmi at-tasbih. Mengulang-ulang pelajaran adalah bentuk tasbih, adalah bentuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita ini sebagai tulab, sebagai seorang pelajar yang memahami Al-Qur'an, ketika kita ngulang itu kita senang. Kalau udah ujian itu senang gitu. Tapi kita terutama yang tulabul ilmi yang syar'i ya. Harusnya senang, tapi kan kita selama ini kan siapa yang senang kalau ujian? Tidak ada kan. Besok ujian apa? Misalnya ujian fikih. Alhamdulillah, bisa ibadah banyak nih nah. Ada yang gitu kita. Illa man rahimah rabbuk, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita faham hakikat-hakikat tentang ilmu ini, maka kita akan berbangga, artinya bukan berbangga diri ya, bukan ujub, tapi berbangga dengan apa yang sedang kita lakukan. Artinya kita tidak merasa kecil. Ya. Walaupun pertanyaan orang, ngapain sih antum belajar ini itu? Apa manfaatnya untuk dunia antum? Mereka tidak tahu, dunia itu terbuka lebar ketika kita sudah mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudzakaratuhu tasbih, bahkan berjalannya kita dari daerah mana saja kita ini berjihad kepada Allah. Sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW, man salaka tariqan, ini untuk surga, untuk berjihad, dalil untuk jihad. Man kharaja fi talab al-ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Anda tidak tahu apakah itu hadis atau athar, wallahu a'lam, nanti bisa kita cek lagi. Siapapun yang keluar menuju majelis talabul ilmi, dia selama dia di luar perjalanan tersebut dia jihad fi sabilillah, berjihad. Dan Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah mengatakan, salahlah orang-orang yang mengatakan bahwa para talabul ilmi yang belajar di masjid, belajar di majelis tidak berjihad. Karena kita lihat hari ini orang, termasuk orang-orang yang pendukung khilafah misalnya, mereka senang sekali meneriakkan jihad. Padahal sama sekali tidak ada ilmu tentang jihad itu. Tidak ada ilmu sama sekali tentang jihad itu. Yang sesungguhnya berjihad adalah orang-orang yang belajar tentang tauhid, tentang agamanya, itu yang sedang berjihad. Mereka berjihad dengan ilmu mereka, menumpaskan segala bentuk kesyirikan. Karena berjihad dengan qalam, berjihad dengan ilmu itu biasanya untuk hari ini itu lebih kuat dan lebih manjur dibandingkan berjihad dengan pedang, dengan senjata. Senjata kita adalah ilmu yang kita miliki. Terutama berjihad dengan diri kita sendiri. A'zamul jihad, jihadun nafsi. Jihad yang paling luar biasa itu adalah jihad kepada diri kita sendiri. Kita melawan kebodohan kita melawan segala bentuk dosa-dosa yang sering kita lakukan. Ketika kita sudah mulai, kita tahu nih kita sedang berjihad, kita akan berusaha untuk menumpaskan musuh-musuh kita tersebut. Jangan sampai berhenti di tengah jalan. Kita tahu kita sedang berjihad, jangan berhenti di tengah jalan. Kalau berhenti di tengah jalan, antara kita dikejar balik oleh musuh itu, sehingga kita bisa dikalahkan oleh mereka, atau paling tidak kita hanya berdiam saja seperti itu. Nah, tidak mengalahkan dan tidak pula dikalahkan. Seperti eceng gondok yang eceng gondok tahu antum ya? Akarnya tidak sampai ke tanah, daunnya tidak sampai ke langit, mengambang.
ilmunya tidak ke dalam, tidak pula meluas ke atas, kan gitu. La dunya walal akhirah. Tidak dapat dunia, tidak dapat pula akhirat. Nah, gitulah. Maka kalau kita sudah tahu kita berjihad, jahid, berjihad. Ya. Ya, akhwat ya. Ada majelis baru di sana? Baik, kita cukupkan pelajaran kita, sesi kita pada petang hari yang sedikit mendung ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal ibadah kita, terutama amal ibadah talabul ilmi, dan menjadikan ilmu yang kita tuntut ini bermanfaat untuk kita pribadi dan untuk orang-orang sekitar kita. Karena yang kita tuntut tidaklah ilmu untuk meluaskan wawasan dan penguasaan kita, pengetahuan kita, kan, tapi ilmu nafi'. Ilmu nafi' adalah ilmu yang memang bermanfaat, yang memang kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Kalau misalkan ada pertanyaan sekarang ini, silahkan. Ada pertanyaan? Atau kritikan dan saran, atau protes, tidak mau ujian? Yang akhwat, ada pertanyaan? Kritikan? Nah. Beda. Allat itu dia ada dua istilahnya. Sebentar, cek lagi tadi. Allat itu dia ada lat. Lat ini mereka namakan berhala mereka dengan lat dengan dua alasan. Pertama, dikarenakan ada nama seorang saleh yang seperti itu. Yang kedua, allat ini adalah apa istilahnya? Parodi dari nama Allah Al-Ilah. Kalau Al-Uzza mereka parodikan, ya parodi, benar ya namanya parodi. Mereka selewengkan dari nama Allah Al-Aziz. Nah, jadi dua ini. Ketika Rasulullah SAW, makanya ada nama Allah Al-Aziz, mereka menyelewengkan nama ini sehingga menjadi Al-Uzza. Baik. Allat di sini tadi itu. Allat wal Uzza. Allat satu nama Lata Uzza enggak beda. Uzza ini yang ada dia beda, tempatnya beda juga ini. Lata ini di Taif, Uzza ini di antara Mekah dan Taif, Mekah dan Taif. Kalau Mekah dan Taif itu gini ya, kalau kita buat petanya, istilahnya di sini nggak ada lagi ini. Semenanjung Arab ini ya, yang ini laut ini sampai sini. Mekah di sini, taruh di sini misalnya. Madinah kan agak ke atas ini. Ini Taif. Di antara Taif itu kan antara Mekah dan Madinah juga. Cuman arahnya ke arah Najd dia, arah ke atas. Tadi si Lata ini di Taif. Si Lata di sini. Bukan latte ya, latte itu di kopi kenangan itu. Lata Uzza di antara Mekah dan Madinah, Mekah dan Taif. Di sini nih, tempatnya nih, di sini dia. Ada satu kampung. Kemudian kalau Manat di antara Mekah dan Madinah. Tempatnya saja berbeda. Tadi juga kita sebutkan bahwasanya yang bentuknya batuan apa? Lat. Nah, bentuknya lat. Dia ada dua perbedaannya. Allata, tanya tanpa tasdid, itu nama patung ini. Tapi atau Allatta, itu nama orang saleh tadi. Dia mirip-mirip namanya. Allatta itu orang-orang saleh. Baik, ada lagi? Jadi beda ya, Allatta wal Uzza berbeda. Ada? Ikhwan tidak ada. Ikhwan, ada pertanyaan? Baik, sudah selesai. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis-majelis kita. Majelis ini bukan satu majelis ya. Banyak majelis kita sekarang. Memberkahi majelis-majelis kita
dan memberikan kepada kita ampunan dan maghfirahnya setiap kita berkumpul. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu ini dalam ilmu yang bermanfaat. Kita ingatkan kembali bahwasannya minggu depan, Ahad depan, insyaallah kita ujian. Ya, Ahad atau Sabtu nanti ana beritahu. Soalnya hari Ahad harus bawa keluarga, ya, hari Ahad. Mungkin Sabtu nanti ana kabarin insyaallah. Kalau Sabtu insyaallah, kalau Ahad berarti tetap Ahad. Insyaallah taala. Kita akan ujian, maka persiapkan catatannya yang hilang, yang tidak hadir sebelumnya. Silakan catat lagi, punya teman atau mendengarkan. Ada rekaman kan? Ada ya? Ya. Kalau ada rekamannya bisa didengarkan lagi. Pertanyaannya tidak akan keluar dari qaidul arba. Ya kan? Karena kita belajar qaidul arba. Tapi pertanyaan bagaimana? Wallahu a'lam. Ya. Termasuk juga nanti penguasaan terhadap dalil. Ya. Kayak seperti tadi Anda pertanyakan, kenapa harapan orang musyrikin ini terhadap syafaat ini tidak tertolak? Apa alasannya dan mengapa bisa demikian? Nah, seperti itulah insyaallah pertanyaannya. Semoga Allah SWT memudahkan segala urusan kita, memudahkan jalan kita talabul ilmi dan istiqamah. Wallahu waliyut taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.